Assalamualaikum sahabat Anindi dimanapun berada, semoga sehat selalu. Selamat datang bagi yang baru menemukan channel kami, Alhamdulillah. Baiklah, mari kita simak season kedua dari horror stories Pintu Gerbang Maut di Pemakaman Belanda. Dengan tubuh gemetar, Rido memberanikan diri menoleh, dan di sana berdiri sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala. Wajahnya tertutup bayangan, hanya dua bola mata itu yang menembus kegelapan. Sosok itu tidak bergerak, hanya dia menatap Rido, namun tatapan itu seakan menyedot seluruh energi dan keberanian dalam dirinya. Tiba-tiba suara bisikan kembali terdengar di kepalanya. Kali ini bukan dalam bahasa asing, melainkan dalam suara yang menyerupai dirinya sendiri. Kau membuka gerbang itu, Rido, kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Rido tersentak, ia mencoba membaca doa, namun suara itu justru semakin menguat, tertawa pelan seolah mengejeknya. Gerbang sudah terbuka, kau tidak bisa lari, kami akan datang. Saat itu juga, tubuh Rido terasa lemas, pandangannya menggelap, ia jatuh tak sadarkan diri di jalanan sepi desa. Pagi harinya, warga menemukannya tergeletak di depan rumahnya, dengan wajah pucat dan mata terbuka menatap langit. Bibirnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, bahasa yang tidak mereka mengerti. Bahasa yang tidak seharusnya keluar dari mulut Rido. Gerbang neraka di Pemakaman Belanda, bagian akhir kutukan mata merah. Warga yang menemukan Rido langsung membawanya ke dalam rumah, tubuhnya dingin, matanya menatap kosong ke langit, dan bibirnya terus bergumam sesuatu dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Orang tua Rido segera memanggil seorang ustadz kampung untuk membantu. Begitu sangat ustadz datang, ia langsung merasakan hawa aneh di sekitar tubuh Rido. Ketika air dos dipercikkan ke wajahnya, Rido tiba-tiba menjerit keras. Suaranya bukan seperti suara manusia biasa, melainkan seperti banyak suara berbicara sekaligus. Kau tidak bisa mengusir kami, Rido adalah milik kami. Tubuh Rido terangkat dari tempat tidur, matanya yang sebelumnya kosong kini memerah, sama seperti sosok yang menatapnya di makam. Ustadz segera membaca ayat suci, sementara warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa beristighfar dengan gemetar. Rido meronta, menjerit kesakitan, dari mulutnya keluar suara-suara asing, kadang bahasa Belanda, kadang gumaman menyerupai doa yang terbalik. Ustadz semakin menguatkan doa-doanya, hingga akhirnya tubuh Rido terhempas ke kasur, nafasnya tersengal, matanya kembali normal, dan ia menangis. Ia mengaku melihat dirinya berjalan di antara dua dunia, satu dunia yang tampak seperti kampungnya sendiri tetapi penuh dengan bayangan hitam mengerikan. Namun, sebelum ritual pengusiran selesai, tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip, angin kencang bertiup dari jendela yang sebelumnya tertutup. Ustadz menoleh tajam ke arah sudut ruangan, di sana sisik hitam tinggi dengan mata merah masih berdiri menatap mereka tanpa bergerak. Eksmi akan kembali, Rido adalah gerbang. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang bersama angin yang menerpa ruangan. Ustadz memperingatkan keluarga Rido untuk terus berdoa dan menjaga Rido agar tidak kembali ke makam itu. Namun, sejak malam itu, Rido tidak lagi menjadi orang yang sama. Setiap kali sendirian, ia merasa ada yang mengawasinya. Bahkan di cermin, terkadang ia melihat bayangan lain di belakangnya. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, mengaku mendengar bisikan dari luar jendela kamarnya. Orang tuanya khawatir, mereka membawa Rido ke banyak ustadz, tetapi hasilnya sama. Ada sosok sesuatu yang terus mengintainya. Hingga suatu malam, semua berakhir, Rido menghilang, kamar tidurnya kosong, jendela terbuka lebar, dan hanya ada jejak kaki yang mengarah keluar rumah, langsung ke arah makam Belanda. Warga kampung segera berkumpul mencari Rido, dengan membawa senter dan keberanian seadanya, mereka menyusuri jalan setapak menuju makam tua Belanda. Namun begitu sampai di sana, mereka terpaku oleh pemandangan yang menakutkan. Gerbang besi makam yang biasanya tertutup kini terbuka lebar. Di tengah kabut tipis, sosok Rido berdiri di depan sebuah nisan besar, tubuhnya dia membeku, ketika seorang mencoba memanggilnya, Rido perlahan menoleh. Matanya merah menyala, mulutnya membentuk senyum yang tidak wajar, kemudian dalam suara yang bukan miliknya, ia berbisik, gerbang susah terbuka, aku sudah kembali. Secepat kilat, tubuh Rido terseret ke dalam bayangan pekat di antara nisan-nisan tua. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa beristighfar dan berteriak, namun tak ada yang berani untuk menolong. Saat mereka ingin mencoba masuk, gerbang makam itu tiba-tiba tertutup sendiri dengan suara menggelegar. Sejak saat itu Rido tidak pernah ditemukan lagi.
Beberapa minggu setelah kejadian itu, beberapa warga melaporkan melihat sosok Ridho berdiri di balik gerbang makam setiap malam, hanya menatap dengan mata merah bersinar, seolah menunggu, mencari siapa lagi yang akan menjadi bagian dari kegelapan. Wallahu alam bishawab. Demikianlah sahabat sekelumit kisah horor yang bisa kita ambil hikmahnya. Bahwasanya tokoh yang bernama Ridho merasa penasaran dengan kejadian mistis yang menimpa warga, sehingga ia nekat masuk ke makam mencari tahu kebenarannya, yang tanpa berpikir panjang apakah ada akibat dari keingintahuannya itu. Jadi mari kita ambil positifnya, dan yang negatifnya jangan diambil. Terima kasih sahabat bagi yang menyimak hingga akhir, semoga bermanfaat. Dukungan dan support sahabat sangat berarti buat perkembangan channel kami untuk semakin berkembang dan berusaha memberikan tayangan terbaik dan bermanfaat buat sahabat dimanapun berada. Semoga berkah barokah, amin ya rabbal amin. Sampai jumpa sahabat Anindi di video berikutnya. Alhamdulillah. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.